Bab 1756, Pakaian Luar Angkasa. Nama, peternakan tingkat dewa penulis, lembut dalam senjata baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei melakukan kontak dengan Li Yifu di Pulau Taoyuan. Setelah bertukar pikiran dengan orang awam gimbal tadi, Xia Ruofei tahu bahwa kapal terbang obsidian memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat, cukup untuk mengatasi penerbangan di luar angkasa. Jadi dia bertekad bahwa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk memecahkan masalah pakaian antariksa. Keluarga Li Yifu selalu berkembang di Amerika Serikat. Setelah 2 generasi terakumulasi, asetnya kini mencapai puluhan miliar dolar, dan memiliki pengaruh besar di Amerika Serikat. Xia Ruofei ingin mendapatkan pakaian antariksa dari NASA, jadi Li Yifu adalah pilihan pertamanya. Faktanya, industri kedirgantaraan Tiongkok juga merupakan yang terdepan di dunia. Pakaian antariksa extravehicular, terbang, yang dikembangkan secara mandiri oleh Tiongkok juga sangat maju dalam teknologi. Xia Ruofei ingin mendapatkan beberapa pakaian luar angkasa dari Departemen Industri Dirgantara melalui koordinasi Song Lao dan lainnya. Apalagi dia tidak akan menginginkannya dengan sia-sia, dan pasti akan membayarnya. Namun, tujuan membeli pakaian luar angkasa sangat sulit dijelaskan dengan jelas. Mungkin itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu bagi Song Lao dan lainnya. Lagi pula, bidang dirgantara terlalu sensitif. Xia Ruofei juga tidak mungkin menggunakan metode beberapa kultivator di negaranya sendiri untuk mencurinya secara langsung guna menutupi mata orang. Oleh karena itu, ia tetap memilih diam-diam membeli pakaian antariksa dari Amerika Serikat. Tentu saja, jika bisnis di Amerika gagal, maka kebajikan dan kebenaran dengan sendirinya tidak akan ada. Xia Ruofei tentu saja tidak sopan. Dia tidak akan memiliki beban psikologis apapun untuk mencuri pakaian antariksa NASA. Xia Ruofei pertama kali menghubungi Li Yifu dengan mentalitas, beli jika kita melakukannya, dan curi jika kita tidak melakukannya. Li Yifu segera menjawab telepon, dan dia dengan hormat berseru, "Paman Si, apa perintahmu?" Xia Ruofei bertanya, "Yifu, bisakah kamu menjalin hubungan dengan NASA?" Li Yifu terkejut dan bertanya, "Paman Si, maksudmu NASA?" Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Anda tidak salah dengar, ini NASA. Saya ingin berbisnis dengan mereka. Bisakah Anda menemukan cara?" Li Yifu berkata, "Paman Si, hubungan dengan NASA pasti dapat ditemukan, tetapi bidang kedirgantaraan sangat sensitif, dan saya orang China, jadi tidak mungkin untuk memperdagangkan beberapa teknologi inti dengan mereka. Badan-badan intelijen AS semuanya menatap itu. Saya tidak menginginkan keahlian mereka." Xia Ruofei berkata, "Saya hanya ingin membuat beberapa pakaian antariksa. Bisakah itu dilakukan?" Pakaian angkasawan. Li Yifu tertegun, lalu bereaksi dan berkata, "Paman Si, kamu berencana pergi ke luar angkasa. Karena ini bukan percakapan tatap muka, tetapi melalui telepon satelit, secara teori dimungkinkan untuk dipantau, jadi Xia Ruofei tidak menjelaskan secara detail, tetapi berkata, hampir. Sekarang tugas mendesaknya adalah mendapatkan pakaian antariksa, dan itu pasti keluar dari kabin. Pakaian antariksa, Yoshio, bisakah kamu memikirkan caranya?" Li Yifu merenung sejenak, lalu berkata, "Paman Si, diperkirakan akan lebih sulit membeli pakaian antariksa dari lembaga resmi di Amerika Serikat seperti NASA. Apalagi bukan sekadar pakaian antariksa. Ini juga melibatkan banyak teknologi inti. Jika kesulitannya terlalu besar, lupakan saja." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya akan memikirkan cara lain." Apa yang disebut metode lain, Xia Ruofei tentu saja bukanlah pembelian. Bagi praktisi, meski NASA dijaga ketat, mereka bisa datang dan pergi dengan bebas. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah NASA memiliki begitu banyak stok pakaian antariksa? Selain itu, pakaian antariksa dikatakan dibuat khusus untuk para astronot. Jika tidak ada misi penerbangan, pakaian antariksa cadangan mungkin tidak cukup atau muat. Li Yifu berkata, "Paman Si, muridnya mengatakan bahwa itu tidak terlalu bagus dari NASA, tetapi jika Anda ingin mendapatkan pakaian antariksa, itu masih bisa." "Oh." Xia Ruofei bertanya dengan penuh minat, "Selain NASA, di mana saya bisa mendapatkan pakaian antariksa? Saya ingin tahu apakah Paman Master pernah mendengar nama Elon Musk?" Li Yifu bertanya. Xia Ruofei berpikir sejenak,
dan berkata dengan ragu, maksud Anda bos mobil listrik Tesla? Li Yifu tersenyum dan berkata, ya, pendiri Tesla, tetapi dia masih memiliki identitas, yaitu SpaceX, CEO dan CTO perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa Amerika. Roket Falcon perusahaan, Paman Si harus mendengarkannya. Apakah kamu mengatakannya? Xia Ruofei berkata, sepertinya saya mendapat kesan. Saya mendengar bahwa pendorong roket mereka dapat didaur ulang, bukan? Maksud Anda, perusahaan teknologi luar angkasa ini juga merupakan teman ini, dan dia mungkin juga mendapatkan pakaian antariksa. Inilah yang saya maksud dengan murid saya. Li Yifu berkata, faktanya, SpaceX telah memperoleh banyak teknologi dari NASA, dan teknologi penerbangan luar angkasa berawak mereka juga sangat maju, dan akan segera melakukan penerbangan berawak independen. Oleh karena itu, pakaian antariksa SpaceX, kualitasnya tidak lebih buruk daripada NASA, dan berurusan dengan perusahaan swasta jelas lebih mudah daripada berurusan dengan institusi nasional di Amerika Serikat. Dipahami, Xia Ruofei berkata, Yifu, silakan pergi dan koordinasikan masalah ini secara pribadi. Saya perlu mendapatkan setidaknya 18 pakaian antariksa extravehicular sesegera mungkin. Jika ada lebih banyak, tentu saja akan lebih baik. Selain itu, ini juga membutuhkan oksigen sebanyak-banyaknya, menyediakan modul sebanyak mungkin, setidaknya untuk memastikan 9 orang berada di luar angkasa, dan modul pasokan oksigen saja dapat mendukung 1 hingga 2 bulan. Ada 3 orang di Tianyimen, 2 di Changlangmen, 2 di Feiwagu, ditambah Xia Ruofei dan Ling Qingsui. Ada total 9 orang dalam perjalanan mereka. 18 pakaian antariksa hanyalah 1 master dan 1 cadangan, mengingat semua orang. Kemungkinan kegagalan semua pakaian antariksa tidak tinggi, jadi 1 pakaian utama dan 1 pakaian siaga saja tidak cukup. Tentu saja, ini adalah perjalanan luar angkasa jangka panjang. Jika pakaian antariksa tidak dapat bertahan selama itu, maka harus diganti. Kemudian 18 set pakaian antariksa akan diregangkan. Jika Anda bisa membeli lebih banyak pakaian antariksa, tentu itu yang terbaik. Ke atas. Sedangkan untuk modul suplai oksigen harus lebih persiapan. Li Yifu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata, berkata, ini banyak. Paman Si, perusahaan MUS mungkin tidak memiliki banyak persediaan. Lagi pula, harga pakaian antariksa mencapai puluhan juta dolar. Selama dia punya teknologinya, kita pasti bisa memproduksinya secepatnya kalau uangnya ada. Xia Ruofei berkata, tugas Anda adalah mendapatkan MUS, biarkan dia menyediakan sebanyak mungkin dan secepat mungkin apa yang kita butuhkan. Li Yifu berkata, Paman Si, murid itu akan kembali ke Amerika Serikat secepat mungkin, tapi di sini, di Pulau Taoyuan. Aku akan membiarkan King Feng mengajak Zheng Yongshu untuk duduk. Kata Xia Ruofei. Zheng Yongshu juga telah belajar bagaimana mengontrol formasi Pulau Taoyuan, dan level formasinya jauh lebih unggul dari Li Yifu. Liontin Giok yang dibuat oleh Xia Ruofei bertanggung jawab atas pemeliharaan harian formasi dan melawan kemungkinan musuh asing tanpa masalah. Ditambah dengan fakta bahwa Luo Qingfeng, kultivator inti emas, sedang duduk bersama, itu bahkan lebih mudah dilakukan. Kebetulan Luo Qingfeng juga berada di ibu kota, membawa Wang Shan untuk membantu menerima rekan-rekan praktisi di dunia kultivasi, jadi Xia Ruofei hanya perlu memberi perintah dan dia dapat menelepon Zheng Yongshu dan pergi ke Pulau Taoyuan bersama-sama. Ya, murid itu menunggu Luo Qingfeng dan Zheng Yongshu tiba, dan setelah menyerahkan jimat pengendali formasi, mereka segera menuju ke Amerika Serikat. Li Yifu berkata dengan hormat, kalau begitu aku berharap kamu sukses. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Kemudian Xia Ruofei memikirkan satu hal lagi dan berkata, ya, Yoshio, ketika Anda berbicara dengan MUS, jangan membatasi diri Anda pada pakaian antariksa dan modul pendukung. Selama Anda bisa mendapatkan peralatan luar angkasa, kami membutuhkannya, bahkan selama karena dia bersedia menjual kabin eksperimental pesawat ruang angkasa, saya akan membayarnya. Oke, aku harus melakukan yang terbaik. Li Yifu berkata, namun, peralatan dirgantara melibatkan banyak teknologi sensitif, dan saya tidak dapat menjamin bahwa negosiasi akan berjalan lancar. Bagaimanapun, MUS tidak kekurangan uang. Jika uang bisa menyelesaikan masalah, Li Yifu tidak akan cemberut meski menghabiskan kekayaannya, tapi MUS sendiri juga orang kaya.
Dia memulai bisnisnya di Silicon Valley pada awal tahun 1990-an dan kemudian mengembangkan alat pembayaran terkenal PayPal. Ini bahkan lebih menguntungkan. Setelah itu, perusahaan Tesla yang terkenal didirikan, dan kendaraan listrik murni Tesla menjadi populer di seluruh dunia. Orang ini selalu terobsesi dengan impian luar angkasanya. Pada tahun 2001, ia menginvestasikan $100 juta AS untuk mendirikan SpaceX, yang kini populer di seluruh dunia, yaitu perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa Amerika. Pada saat itu, semua orang mengira orang ini gila dan memasuki banyak negara sebagai orang yang tertutup. Di bidang kedirgantaraan yang tidak mampu terbakar, $100 juta AS cukup untuk beberapa set pakaian antariksa ekstra, dan ditakdirkan untuk tidak terciprat. Namun mereka baru meluncurkan roket Falcon ke luar angkasa pada tahun 2012, membuka era transportasi luar angkasa swasta. Pada tahun 2018, pemulihan lengkap roket pendorong tahap pertama telah selesai, yang sangat mengurangi biaya peluncuran. Karena penerbangan luar angkasa berawak SpaceX hampir mencapai kesuksesan, aset Musk juga meningkat seperti bola salju, dan kini ia telah mencapai kekayaan bersih 40 hingga 50 miliar dolar AS, yang bisa dikatakan setara dengan Li Yifu. Bagi orang kaya seperti itu, tentu saja tidak cukup hanya mengeluarkan uang. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu saja paling nyaman menggunakan uang untuk menyelesaikan masalah. Meskipun Musk memiliki banyak aset, ada juga banyak tempat untuk membakar uang. Selama dia bisa mendapatkan banyak uang dengan aman sejumlah dolar, saya tidak yakin dia tidak akan tertarik. Li Yifu berkata, tentu saja dia akan tertarik jika dia punya uang. Dia masih seorang pengusaha. Jika dia bisa menjamin keselamatan, saya yakin dia akan tergoda. Oleh karena itu, dia mungkin harus bekerja keras untuk mengunjungi Amerika Serikat secara langsung. Xia Ruofei mengerang sejenak, dan dia mengerti maksud Li Yifu. Dia tersenyum dan berkata, itu benar, peralatan dan pakaian luar angkasa dalam jumlah besar adalah peralatan yang sangat sensitif. Bahkan saluran penyelundupan tidak dapat dikirim ke luar Amerika Serikat, kami hanya dapat membawa senjata ajaib penyimpanan untuk diangkut. Saya pikir selama kita tidak mengirimkan barang ke luar Amerika Serikat, kekhawatiran Musk akan berkurang. Murid itu juga berpikir begitu. Li Yifu berkata, murid itu tidak akan membahas masalah ini, dan berencana untuk berbicara secara pribadi dengan Musk. Jika Anda benar-benar tidak dapat menyelesaikannya dengan uang, Xia Ruofei berkata, Anda dapat mempertimbangkan beberapa metode lain. Dimungkinkan juga untuk menggunakan beberapa metode kultivator bila diperlukan. Singkatnya, masalah ini hanya bisa berhasil, tidak gagal, kita tidak bisa mundur. Meskipun menggunakan cara seorang kultivator untuk menghadapi orang biasa dibenci oleh banyak kultivator, menjelajahi bulan sangatlah penting, dan waktunya relatif sempit. Selain berurusan dengan orang Amerika, Xia Ruofei tidak memiliki beban psikologis. Dipahami, Li Yifu berkata, Paman Xi, jangan khawatir, muridnya akan pergi ke Amerika dulu. Saya benar-benar tidak bisa membicarakannya. Murid itu akan melapor kepadamu dan melihat apa yang harus dilakukan selanjutnya. Oke, izinkan saya membuat pengaturan di sini, dan datang ke Amerika untuk menemui Anda saat itu. Kata Xia Ruofei. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei memanggil Luo Qingfeng. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, Qingfeng, kamu segera menghubungi Zheng Yongshu, dan kemudian pergi ke Pulau Taoyuan bersamanya. Yifu memiliki tugas penting dan harus kembali ke Amerika Serikat untuk jangka waktu tertentu. Selama ketidakhadirannya, kamu dan Zheng Yongshu akan berada di Pulau Taoyuan. Zheng Yongshu terutama bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengendalian formasi, dan Anda harus mengendalikan situasi secara keseluruhan. Luo Qingfeng berkata dengan cepat, ya, budak tua itu akan segera pergi. Xia Ruofei mengangguk, memeriksa penghalang kedap suara lagi, dan kemudian berbisik, hati-hati membuat beberapa lingkaran di jalan untuk mencegah siapapun mengikuti. Selama periode waktu ini, banyak praktisi datang ke halaman Xia Ruofei, dan ada juga banyak master tahap inti emas. Jika Anda tidak berhati-hati, akan sangat sulit untuk dilacak ke Pulau Taoyuan. Xia Ruofei juga tahu bahwa Pulau Taoyuan akan terekspos di depan antarmuka budidaya cepat atau lambat, tetapi dia berharap kali ini akan lebih baik,
dan yang terbaik adalah menunggu sampai kekuatannya terungkap ketika semua orang perlu melihat ke atas, agar tidak ada yang berani melahirkan. Hati yang tamak datang. Faktanya, cara paling mudah adalah Xia Ruofei membawa Luo Qingfeng kembali ke Peking the Star Zone terlebih dahulu dengan kapal terbang obsidian, membawa Zheng Yongshu, dan kemudian terbang ke Pulau Taoyuan. Dia bahkan harus menggunakan kapal terbang untuk mengirim Li Yifu kembali ke Amerika secara langsung. Ini yang tercepat. Tapi sekarang Tianyimen dan banyak sekte lainnya sedang memecahkan token dan mengatur untuk pergi ke bulan untuk menjelajahi dunia rahasia. Xia Ruofei adalah tokoh kunci di antara mereka, dan dia juga memiliki beberapa informasi terpenting. Anda pasti tidak akan membiarkan Xia Ruofei pergi sendirian. Tetapi karena Pulau Taoyuan masih dirahasiakan, Xia Ruofei tidak dapat membawa para biksu ini bersamanya, jadi metode yang paling nyaman ini ditakdirkan untuk tidak dipilih. Itu hanya akan membuat Luo Qingfeng dan Li Yifu menghabiskan lebih banyak waktu dan energi di jalan, dan itu juga bukan apa-apa. Luo Qingfeng menggunakan telepon di kamar Xia Ruofei untuk menghubungi Zhongmen, dan segera menemukan Zheng Yongshu, dan setuju dengannya tentang titik pertemuan. Kemudian, dia dengan hormat mengucapkan selamat tinggal pada Xia Ruofei. Setelah meninggalkan ruangan, Luo Qingfeng bersiap untuk mengundurkan diri dari Chen Nanfeng dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia adalah kepala sekte pemetik bintang, dan dia setara dengan Chen Nanfeng dan lainnya di dunia latihan. Begitu mereka meninggalkan rumah, Xia Ruofei dan Luo Qingfeng melihat Chen Nanfeng, Mu Sheng dan Liu Manxia juga berjalan dari halaman depan. Wajah mereka bertiga tampak tidak cantik dan suasana hati mereka sedikit murung. Apa yang salah? Xia Ruofei memandang ketiga orang yang sedih itu dan tidak bisa menahan gumaman di dalam hatinya. Melihat Xia Ruofei dan Luo Qingfeng, Chen Nanfeng tersenyum dan berkata, "Halo, Ketua Luo, teman Xia." Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Luo Qingfeng secara alami melihat ada yang salah dengan ketiganya, tetapi dia tidak bertanya terlalu banyak, hanya tersenyum dan berkata, "Kepala sekolah Chen, kepala sekolahmu, dan Tuan Liu Gu, saya hanya ingin mencari ketiganya untuk menuntut mereka." Petik 2. Oh, Tuan Luo akan pergi. Chen Nanfeng bertanya secara tidak terduga. Menurutnya, Luo Qingfeng adalah pendukung setia Xia Ruofei. Meskipun Luo Qingfeng belum lolos seleksi musik, setidaknya dia bisa membuat Xia Ruofei lebih percaya diri dengan tetap di sini. Bagaimanapun, dia juga seorang biksu inti emas. Oleh karena itu, Luo Qingfeng sangat ingin pergi, dan Chen Nanfeng serta ketiganya cukup terkejut. Luo Qingfeng tersenyum tipis dan berkata, "Masih banyak hal di sekte ini, dan saya tidak dapat membantu banyak di sini, jadi saya hanya mendiskusikannya dengan yang lebih tua dan saya akan kembali dulu. Murid yang saya bawa akan tinggal. Lanjutkan ke melayani semua orang dengan baik. Itulah masalahnya. Maka saya berharap perjalanan kepala Luo lancar," kata Chen Nanfeng. Pikiran Chen Nanfeng tidak ada di tubuh Luo Qingfeng, apalagi Luo Qingfeng tidak lolos seleksi musik. Dia tidak akan bisa berpartisipasi dalam penjelajahan bulan jika dia tetap tinggal, jadi dalam pandangan Chen Nanfeng, tinggalnya Luo Qingfeng tidak penting sama sekali. Luo Qingfeng tersenyum dan mengangguk, menyapa Mu Sheng dan Liu Manxia, lalu mengangguk ke Xia Ruofei, lalu berjalan langsung keluar halaman, menemukan tempat di mana tidak ada orang di sana, dan mengorbankan pedang terbang. Kosongkan halaman. Xia Ruofei memandang Chen Nanfeng dan mereka bertiga, dan bertanya, "Tiga senior, tapi apa lagi?" Menurutku mereka bertiga tidak memiliki ekspresi yang bagus. Chen Nanfeng menghela nafas dan berkata, "Ayo ngobrol di dalam rumah." "Oke, tolong di antara ketiganya." Semua orang datang ke kamar utama Xia Ruofei dan duduk di sofa di ruang tamu. Kemudian Chen Nanfeng berkata, "Teman Xia Dao, kami bertiga hanya menggunakan sedikit waktu untuk mencoba kapal terbang air biru." Xia Ruofei menunjukkan ekspresi yang sangat tidak terduga. Dia baru saja memasuki rumah dan berbicara dengan orang awam Yuntai untuk beberapa saat, lalu menelepon Li Yifu untuk mengatur pembelian pakaian antariksa dan peralatan luar angkasa lainnya, lalu memanggil Luo Qingfeng untuk memberi perintah. Faktanya, tidak banyak waktu sebelum dan sesudahnya. Ketiganya benar-benar telah melakukan perjalanan ke luar angkasa dengan kapal terbang air jernih. Tapi ketika dia memikirkannya, dia merasa lega. Jika dia hanya mencoba performa kapal terbang tersebut, dia tidak perlu terburu-buru keluar dari atmosfer.
Selain itu, jika dia lurus ke atas dan ke bawah, waktu itu sudah cukup. Pikiran Xia Ruofei berubah tajam dan bertanya, Kepala Chen, apakah kalian bertiga sudah mencapai luar angkasa? Chen Nanfeng menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, seharusnya belum sampai di sana, tapi kita memang bisa melihat garis besar dunia kita yang berbentuk busur, yang tingginya relatif tinggi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, jadi, hasil tesnya tidak ideal. Chen Nanfeng menghela nafas pelan dan berkata, lingkungan luar jauh lebih buruk dari yang kita duga. Seperti yang dikatakan Dao Youxia, udara di ketinggian kita sangat tipis. Jika orang biasa tidak memiliki perlindungan apapun, itu mungkin akan terjadi dalam waktu singkat. Kematian, bahkan jika itu adalah seorang kultivator inti emas, mengandalkan tubuh fisik untuk membawanya dengan keras, itu tidak akan bertahan lama. Justru karena alasan inilah kami tidak terus terbang, tetapi memilih untuk kembali. Saya tahu lingkungan luar angkasa. Xia Ruofei berkata, itulah mengapa saya sangat mementingkan pakaian antariksa. Saya telah menemukan cara untuk membuat orang menghubungi Amerika Serikat untuk membeli pakaian antariksa. Tentu saja, ada juga beberapa peralatan lain, termasuk modul pasokan oksigen, harus bersiaplah secara memadai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia sekuler terkadang lebih berguna daripada metode di dunia kultivasi. Chen Nanfeng mengangguk setuju, dan berkata, ya, saya mendengar Suaner berkata bahwa ada stasiun luar angkasa yang dibuat oleh orang-orang biasa yang terbang di sekitar kita, yang jauh lebih tinggi dari ketinggian kita sebelumnya, tetapi tidak ada budidaya biasa. Orang bisa hidup di sana untuk waktu yang lama. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia masih memiliki banyak keunggulan, dan kecepatan perkembangannya jauh melebihi dunia budidaya. Kemudian Xia Ruofei bertanya, tiga senior, jika itu hanya masalah dengan lingkungan luar angkasa yang keras, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Para junior pasti akan menemukan solusi. Saat ini, Mu Sheng berkata, jika hanya masalah ini, kita tidak akan begitu tertekan. Oh, apakah ada masalah yang sulit untuk diselesaikan? Xia Ruofei bertanya, biarkan saudara Chen berbicara sendiri, kata Mu Sheng sambil menghela nafas. Chen Nanfeng tersenyum pahit dan berkata, teman Xia, biar ku beritahu, aku khawatir rencana kita perlu didiskusikan lagi, karena Bishui Feizu mungkin tidak mampu menahan penerbangan luar angkasa yang panjang. Mu Sheng juga mengangguk dan berkata, itu benar. Waktu kami tinggal sekarang tidak terlalu lama, tetapi di lingkungan luar yang sangat dingin, kapal terbang air jernih telah rusak. Anda juga tahu banyak hal dalam budidaya kuno dunia telah rusak. Metode pemurnian kapal terbang ini adalah salah satunya. Kami tidak tahu cara memperbaiki kapal terbang yang rusak. Ini hanya waktu yang singkat dan telah menyebabkan beberapa kerusakan. Liu Manxia juga berkata, dan dibutuhkan 10,5 bulan untuk perjalanan satu arah ke bulan. Kita semua merasa bahwa kapal terbang Bishui seharusnya tidak mampu mendukungnya. Lama, terlebih lagi, perjalanan pulang harus dipertimbangkan. Chen Nanfeng dan dua teman lainnya selesai berbicara, dan kemudian mereka berkata, saya ingat Xia Daoyou juga mengatakan bahwa lingkungan di luar angkasa tidak hanya sangat dingin, tetapi juga sangat panas. Di bawah pergantian panas dan dingin, saya khawatir itu air akan beterbangan. Lebih sulit lagi untuk mendukungnya. Xia Ruofei mengerang sejenak dan berkata, itu benar. Selain suhu yang sangat dingin dan panas yang ekstrim, alam semesta penuh dengan berbagai sinar kosmik yang tidak terlihat oleh mata telanjang kita, yang juga akan merusak material kapal terbang tersebut. Jika bahan yang digunakan untuk menghaluskan kapal terbang tersebut kurang kuat, memang ada resiko roboh. Faktanya, biksu tingkat tinggi seperti Chen Nanfeng, Mu Sheng, dan Liu Manxia pasti sudah lama terbunuh oleh sinar kosmik jika mereka terpapar ke lingkungan luar angkasa seperti orang biasa, atau sebelum mereka terbunuh oleh sinar kosmik. Dibekukan menjadi es loli dan diubah menjadi mumi beku. Sepertinya aku harus mempertimbangkan untuk mengubah rencananya. Mu Sheng berkata sambil menghela nafas ringan, dan kemudian matanya berbinar lagi, dan berkata, hei. Saudara Chen baru saja berkata, ada stasiun luar angkasa di langit yang berputar. Mengelilingi bumi selama bertahun-tahun, dan di dalam orang biasa selalu hidup. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, tepatnya, ada stasiun luar angkasa internasional.
Selain itu, negara kita juga memiliki kapsul eksperimental Tiangong. Skalanya secara alami lebih kecil dari stasiun luar angkasa, tetapi juga dirancang untuk personel jangka panjang tinggal, easy. Museng menamparkan tamparannya dan berkata, bukan begitu. Ayo kita curi stasiun luar angkasa internasional itu. Bukankah indah duduk di stasiun luar angkasa ini dan pergi ke bulan? Liu Manxia tidak bisa menahan matanya berbinar ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, kepalamu, ide yang bagus. Karena bahkan orang biasa pun dapat bertahan hidup di dalamnya, maka para biksu secara alami tidak ada masalah. Bahkan Chen Nanfeng mau tidak mau menunjukkan sedikit pun detak jantungnya. Butuh beberapa saat bagi Bishui Feizu untuk terbang, dan itu telah menyebabkan kerusakan pada tingkat tertentu. Chen Nanfeng patah hati. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki Feizu. Terlebih lagi, dengan tingkat kerusakan seperti ini, Clearwater Flying Boat tidak dapat menopang bulan sama sekali, dan akan runtuh sepenuhnya, dan semua orang akan mati di angkasa yang luas. Oleh karena itu, pendekatan lain sangat penting. Usulan Museng memberikan cara berpikir lain. Xia Ruofei tidak bisa menahan senyum pahit, dan dia tidak tahu bagaimana menjelaskan kebutaan ilmiah ini. Pada akhirnya, Xia Ruofei masih mencoba menggunakan bahasa populer untuk menjelaskan, 3 senior, ini mungkin tidak realistis. Baik itu Tiangong Tiongkok atau stasiun luar angkasa internasional, mereka hanya dapat terbang mengelilingi bumi. Mereka berputar mengelilingi bumi secara gravitasi. Jika Anda ingin terbang ke bulan, Anda harus menghilangkan gravitasi bumi, yang tidak tersedia di stasiun luar angkasa. Hal ini juga berlaku dalam kenyataan. Stasiun luar angkasa internasional secara alami memiliki pembangkit listrik, tetapi dipersiapkan untuk menyempurnakan orbit bila diperlukan, dan itu tidak cukup untuk menghilangkan gravitasi bumi dan terbang ke bulan. Tentu saja, Xia Ruofei tidak berbicara dengan ketiga senior Jindan tentang pengaruh internasional. Hilangnya stasiun luar angkasa internasional dapat menyebabkan kepanikan global. Namun, Xia Ruofei merasa Chen Nanfeng dan yang lainnya tidak terlalu peduli. Setelah mendengar kata-kata Xia Ruofei, Chen Nanfeng bertanya dengan sedikit kecewa, teman Xia Dao, metode ini benar-benar tidak berhasil. Itu pasti tidak berhasil, Xia Ruofei berkata dengan sangat positif. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Museng berkata, karena metode dunia kultivasi tidak berguna, kita hanya bisa mengandalkan teknologi orang biasa. Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, ya, saya ingat Xia Daoyou berkata bahwa orang Amerika telah mendarat di bulan 50 atau 60 tahun yang lalu. Ayo pergi ke Amerika dan biarkan mereka mengirim orang-orang kita ke bulan. Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, 3 pendahulunya, saya khawatir Amerika Serikat tidak memiliki roket dan pesawat ruang angkasa yang siap pakai. Itu adalah produk hegemoni AS-Soviet beberapa dekade yang lalu. Rencana Apollo pada waktu itu faktanya, untuk saat ini, bulan lebih bersifat simbolis daripada praktis, sehingga dalam beberapa dekade terakhir, Amerika Serikat belum meluncurkan program pendaratan di bulan-bulan, tidak ada peralatan siap pakai yang tersedia, dan mereka harus memulai dari awal lagi. Membangun, ini adalah proyek yang sistematis, saya khawatir tidak dapat selesai dalam 1 atau 2 tahun. Ini dan itu juga tidak. Museng berkata sambil mengerutkan kening, mungkinkah kita baru saja melihat bulan di atas kepala kita? Mengetahui bahwa mungkin ada alam rahasia terkemuka di sana, tapi kita tidak bisa pergi ada di sana. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, beberapa senior jangan khawatir tentang hal itu. Faktanya, para junior juga memiliki kapal terbang. Saya rasa saya dapat mencoba untuk melihat apakah kapal terbang junior dapat bertahan di lingkungan luar angkasa sebelum membuat rencana. Museng sedang tidak bersemangat. Dia berkata, Saudara Xia, kapal terbang air jernih Saudara Chen telah dicoba. Coba kapal terbang Anda lagi. Saya khawatir itu tidak masuk akal. Sekalipun itu tidak cukup untuk merusak kapal terbang Anda, bukan? Tidak sebanding dengan kerugiannya. Pemikiran Liu Manxia mirip dengan pemikiran Museng, jadi dia mengangguk dan berkata setuju, saya pikir lebih baik mencari cara lain. Namun, Chen Nanfeng tergerak dalam hatinya dan berkata, saya pikir tidak apa-apa untuk mencobanya. Ketika Museng mendengarnya, dia sedikit cemas. Dia berkata, Saudara Chen,
Anda baru saja mengalaminya sendiri. Anda tahu betapa buruknya lingkungan luar. Bishui Feizu telah rusak dalam waktu yang singkat. Anda masih membiarkan si adik laki-laki itu juga pergi untuk mengambil harta karun itu bertualang, ini agak tidak pantas. Feizu dianggap sebagai harta yang sangat berharga di dunia budidaya saat ini. Meskipun kapal terbang tidak dapat membantu dalam budidaya, juga tidak dapat membantu orang mundur dari musuh, senjata sihir terbang sangatlah langka. Dibandingkan terbang dengan pedang, kenyamanannya tidak diketahui berapa kali lebih kuat. Dengan tingkat kultivasi tertinggi di dunia kultivasi yang belum mencapai tahap jiwa baru lahir, Feizu masih merupakan artefak pelarian, dan sebagian besar pedang biksu terbang dengan kecepatan yang tidak secepat Feizu. Museng selalu menyukai Xia Ruofei, jadi dalam kata-katanya dia juga banyak membela Xia Ruofei, bahkan di hadapan Chen Nanfeng, master nomor 1 di dunia kultivasi, dia bukanlah palsu. Tentu saja, ini juga karena Museng dan Chen Nanfeng memiliki hubungan pribadi yang baik, dan keduanya tidak akan memalingkan muka karena masalah sepele seperti itu. Xia Ruofei menatap Museng dengan penuh rasa terima kasih, lalu tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kepalamu, atas kebaikan Anda." Tetapi generasi muda masih sangat percaya diri dengan kapal terbang obsidian ini. Selain itu, jika berhasil, cobalah itu. Aku mengetahuinya sekarang. Chen Nanfeng tersenyum dan memandang Museng, dan berkata, "Saudaramu, apakah kamu mendengar itu?" Xia Daoyou sangat percaya diri. Selain itu, apakah menurutmu saya, Tuan Chen, adalah tipe orang yang merugikan dan merugikan orang lain? Sendiri, sejak Xia Daoyou melamar, saya yakin dia pasti punya alasan sendiri untuk rencana ini. Sebenarnya apa yang dikatakan Chen Nanfeng tidak penting. Alasan paling penting, dia tidak menyebutkannya. Artinya, dia pernah mengirim seseorang untuk menyelidiki Xia Ruofei secara diam-diam, dan dia juga tahu bahwa kapal terbang hitam Xia Ruofei sangat cepat, setidaknya dalam hal kinerja, jauh lebih baik daripada kapal terbang air jernih. Oleh karena itu, Chen Nanfeng juga menantikan fakta bahwa kapal terbang Xia Ruofei dapat bertahan dalam lingkungan luar angkasa yang keras ketika kapal terbang air jernih tidak kompeten. Terlepas dari mungkin atau tidaknya, Chen Nanfeng mengetahui setidaknya satu hal, yaitu kapal terbang hitam Xia Ruofei tidak boleh rapuh seperti kapal terbang air jernih. Dan kali ini setiap orang punya pengalaman. Tentu saja, mereka tidak akan lengah. Bahkan kapal terbang hitam pun tidak tahan dengan lingkungan ekstrim. Chen Nanfeng merasa setidaknya dia bisa menjamin bahwa kapal terbang hitam Xia Ruofei tidak akan seperti kapal terbang air jernih tadi, menderita begitu banyak kerusakan. Museng berkata tanpa daya, karena kalian semua mengatakan itu, apalagi yang bisa saya katakan. Coba, Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kalau begitu, ayo berangkat. Pukul selagi setrika masih panas. Ketiga Chen Nanfeng baru saja kembali dengan tergesa-gesa, terutama karena Bishui Feizu rusak. Nyatanya ketiganya masih bisa bertahan. Dan para penggarapnya sendiri sangat mampu untuk sembuh, sehingga kondisinya sudah penuh sejak lama. Karena Xia Ruofei mengusulkan untuk segera mencoba kapal terbang obsidian, mereka tentu saja tidak memiliki pendapat berbeda, dan mereka mengangguk setuju. Chen Nanfeng juga memanggil Chen Xuan. Xia Ruofei melepaskan kapal terbang obsidian langsung di halaman, membiarkannya melayang di atas halaman tengah. Untungnya, kapal terbang tersebut memiliki efek siluman bagi masyarakat awam. Sebaliknya, jika kapal terbang sebesar itu diam-diam digantung di atas kepala, tekanan besar yang dibawa oleh perahu hitam dengan sentuhan keindahan teknologi modern pasti akan membuat orang teringat akan hal itu. Kata kunci seperti invasi peradaban alien. 5 orang Xia Ruofei melompat ke kapal terbang satu demi satu. Xia Ruofei tidak terburu-buru mengemudikan kapal terbang untuk naik, tetapi terlebih dahulu mengajak Chen Nanfeng dan yang lainnya mengunjungi kapal terbang tersebut. Museng berseru, "Saudara Xia, kapal terbang Anda terlihat jauh lebih besar daripada milik saudara Chen. Dan bahan hitam ini sekilas sangat kuat." Chen Nanfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Bisakah bahan pemurnian diukur dengan kekokohan, atau tidak? Emas masih sangat lunak. Apakah dia lebih buruk dari hard rock? Liu Manxia menyentuh sisi kapal dan berkata, "Teman Xia, kapal terbangmu terbuat dari bahan apa?" "Saya melihatnya, bagaimana rasanya seperti kristal obsidian." "Mustahil."
Seberapa berharganya kristal obsidian? Museng berseru, kristal obsidian seukuran kepalan tangan dapat dijual dengan harga setinggi langit. Berapa banyak kristal obsidian yang harus dikonsumsi untuk membuat kapal terbang sebesar itu? Tidak mungkin mendapatkan kekuatannya. Chen Nanfeng membuka mulutnya dan berkata, saudaramu, kamu agak sengsara. Saya yakin kapal terbang ini pasti menggunakan kristal obsidian, dan kemungkinan besar itu adalah bahan utamanya. Benar-benar, Museng tidak percaya, dan mengalihkan perhatiannya ke Xia Ruofei. Xia Ruofei mengangguk tak berdaya, dan berkata, guru pernah menyebutkan bahwa kapal terbang ini terbuat dari kristal obsidian yang berharga sebagai bahan utamanya, jadi namanya disebut perahu terbang obsidian. Meski sudah menebak jawabannya, ketiga Chen Nanfeng masih menarik napas di saat bersamaan. Kapal terbang sebesar ini, semuanya terbuat dari kristal obsidian, memiliki dampak visual yang cukup besar. Selain itu, setelah mendengar Xia Ruofei menyebut, guru, lagi, mereka juga merasa itu benar. Jelas sekali, menurut mereka, meskipun Xia Ruofei adalah seorang jenius, tidak mungkin menjadi seperti kucing jingle, harta demi harta, seperti kapal terbang obsidian ini, itu harus dianugerahkan oleh Tuan Xia Ruofei yang misterius dan kuat. Tentu saja, Chen Nanfeng dan yang lainnya tidak terlalu memikirkannya. Pertama-tama, semua orang kini menjadi sekutu dan akan segera bekerja sama untuk menjelajahi bulan. Selain itu, karena Tuan Xia Ruofei memberikan kapal terbang obsidian ini kepada Xia Ruofei, dan Xia Ruofei mengeluarkannya di depan semua orang hampir tanpa mengelak, itu menunjukkan bahwa pasti ada cara untuk menjaga kapal terbang tersebut. Jika tidak, setiap orang tidak bersalah, dan jika dia adalah biksu biasa dan memiliki kapal terbang seperti itu, kemungkinan besar dia akan menyebabkan dia bunuh diri. Tentu saja godaan ini belum cukup. Bagaimanapun, kapal terbang terutama digunakan sebagai alat terbang, dan jangkauan penerapannya relatif sempit. Jika itu adalah tanah harta karun seperti Pulau Taoyuan, saya khawatir bahkan Chen Nanfeng pun tidak dapat menahan godaan besar. Xia Ruofei mengajak semua orang berkeliling, dan Chen Nanfeng juga diam-diam merasa bahwa kapal terbang obsidian jauh lebih baik daripada kapal terbang air jernih, tetapi dia tidak tahu bagaimana kapal terbang obsidian mampu beradaptasi dengan lingkungan luar angkasa. Chen Nanfeng berkata dalam hatinya, kapal terbang ini terbuat dari kristal obsidian yang sangat berharga, dan kekuatan pertahanan kristal obsidian juga sangat tinggi, mungkin kapal terbang obsidian ini lumayan. Semua orang datang ke ruang kendali. Melihat konsol yang jauh lebih ringkas daripada kapal terbang Bishui, Chen Nanfeng tersenyum dan bertanya, teman Xia, kapal terbangmu menggunakan bahan bakar apa? Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, batu roh atau kristal roh dapat digunakan. Selama dapat memberikan energi, ia dapat terbang. Semakin tinggi kemurnian energinya, semakin cepat kecepatan terbangnya. Jadi, hari ini saya akan memberikan itu bahan bakar dengan kemurnian tinggi. Setelah berbicara, Xia Ruofei membalik tangannya dan mengeluarkan kristal yang memancarkan aura energi yang kuat dari ruang lintu. Yuan Jing, Chen Nanfeng dan yang lainnya terkejut. Haha, kakak Xia, kamu benar-benar bersedia, kata Museng sambil tersenyum. Yuan Jing dapat secara langsung memberikan vitalitas yang kuat dan merupakan sumber pilihan bagi para praktisi di tahap inti emas untuk membantu dalam kultivasi mereka. Namun Yuan Jing juga sangat berharga, terutama di dunia praktik modern di mana sumber daya semakin langka, dan Yuan Jing menjadi semakin langka. Bahkan biksu inti emas pun enggan menggunakan Yuan Jing dalam latihan sehari-hari. Xia Ruofei tersenyum tipis, dan berkata, sumber daya digunakan untuk membuat perbedaan. Ini bukanlah permata, mungkinkah masih ada nilai koleksinya? Chen Nanfeng dan yang lainnya tidak bisa menahan tawa. Namun di saat yang sama, mereka juga mendapat penilaian yang lebih dalam, pantas saja Xia Ruofei telah memasuki periode inti emas di usia yang begitu muda. Agaknya, ia telah memperoleh sumber daya dengan kualitas terbaik sejak kecil hingga besar. Saya khawatir dia tidak mengetahui perasaan kekurangan sumber daya pelatihan. Benar, ini jelas merupakan pemenang dalam hidup yang lahir dengan sendok emas. Beberapa senior, saudara Chen, ayo berangkat. Xia Ruofei memasukkan Yuan Jing ke dalam panel kontrol dan berkata, silakan duduk dan perhatikan perlindungan pribadi. Lingkungan luar angkasa sangat keras. Para senior sudah mengalaminya, jadi saya tidak akan mengatakan lebih banyak.
Chen Nanfeng, Mu Sheng, Liu Manxia, dan Chen Xuan semuanya mengangguk dan duduk di kursi masing-masing. Xia Ruofei juga duduk di depan konsol, mengendalikan pendakian kapal terbang. Karena tujuannya kali ini sangat jelas, bis Hui Feizu pada dasarnya naik lurus tanpa gerakan horizontal yang berlebihan. Kecepatan kapal terbang tersebut pada awalnya tidak terlalu cepat, namun semakin dipercepat, sehingga wajar saja semakin cepat. Hampir dalam sekejap mata, kapal terbang itu berhasil menembus awan. Segera setelah itu, Feizu kembali ke awan. Saat ini, mata dipenuhi awan putih, seperti gumpalan kapas. Terlebih lagi, kumpulan kapas ini segera mencapai kaki semua orang, dan semakin jauh. Padahal, pada ketinggian tersebut, kandungan oksigen sudah sangat rendah, dan suhu akan menjadi sangat rendah. Jika orang biasa terpapar langsung dengan lingkungan seperti itu, mungkin hanya membutuhkan waktu 10 detik, paling lama puluhan detik, dan mereka akan mengalami koma karena kekurangan oksigen di otak. Jika waktunya lebih lama, secara alami ia tidak akan luput dari akhir mati lemas atau mati kedinginan. Namun, penutup pelindung dari kapal terbang obsidian itu sendiri memiliki efek pertahanan tertentu, dan Xia Ruofei serta yang lainnya telah menutupi tubuh dengan vitalitas, dan pada saat yang sama mengubahnya menjadi pernapasan internal, dan bersiap untuk pertahanan sejak dini, jadi semua orang adalah segar bugar. Meski berada di lingkungan yang keras, ekspresi Chen Nanfeng masih terlihat sangat santai. Dia masih memiliki cukup energi untuk mengingatkannya, teman Xia, kamu harus memperhatikan baik-baik situasi kapal terbang itu. Jika kamu rusak, berhenti tepat waktu dan kembali secepat mungkin. Jangan agresif. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, terima kasih senior telah mengingatkan saya. Faktanya, kekuatan mental Xia Ruofei tidak rileks sejenak, dan dia selalu merasakan situasi keseluruhan dari kapal terbang obsidian. Sejauh ini kinerja Obsidian Flying Boat sangat baik. Di bawah suhu rendah, tampilannya tidak berubah sama sekali, dan struktur internalnya masih stabil seperti sebelumnya. Sementara Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang melalui panel kendali kapal terbang, dia juga mengetahui segalanya tentang kapal terbang tersebut. Jika ada kerusakan pada kapal terbang tersebut, dia bisa segera menemukannya. Tentu saja ketinggian ini masih jauh dari batas. Hanya saja lebih tinggi dari ketinggian jelajah pesawat penerbangan sipil biasa, namun sebenarnya masih berada di dalam atmosfer. Xia Ruofei tidak ragu-ragu untuk bergerak maju, mengendalikan Feizu dengan cepat dan tegas. Setelah beberapa saat, semua orang telah merasakan efek tanpa bobot, dan beberapa benda yang tidak tetap di dalam kapal terbang mulai melayang perlahan. Saat ini, saat melihat keluar melalui jendela kapal, Anda sudah dapat melihat garis besar bumi berbentuk busur. Selain dibawa ke dalam situasi yang indah oleh musik itu, Xia Ruofei sebenarnya melihat kembali bumi dari sudut ini untuk pertama kalinya dalam arti sebenarnya. Mau tak mau dia tertarik dengan pemandangan indah di depannya, bersandar di jendela kapal dan menatap bumi. Kapal terbang obsidian secara alami naik dengan kecepatan tetap tanpa tindakan manipulasi tambahan. Ekspresi Chen Nanfeng juga menjadi lebih serius, ini hampir mencapai ketinggian maksimum yang baru saja mereka capai di kapal terbang air jernih. Baru saja, Chen Nanfeng, Mu Sheng, dan Liu Manxia menaiki perahu terbang di air jernih. Saat mencapai ketinggian tersebut, kapal terbang air jernih tersebut telah rusak di banyak tempat. Chen Nanfeng harus menghentikan pendakiannya dan memilih untuk kembali. Chen Nanfeng ingin mengingatkan Xia Ruofei untuk memperhatikan situasi kapal terbang obsidian. Namun, dia membuka mulutnya dan segera menyadari situasinya, mereka baru saja mengetahui bahwa di lingkungan yang hampir vakum ini, mustahil untuk mendengar pihak lain berbicara secara langsung. Chen Nanfeng tidak mengetahui prinsip bahwa suara tidak dapat menyebar dalam ruang hampa, tetapi dia memiliki pengetahuan nyata melalui latihan dan dia sudah memiliki pengalaman praktis, jadi dia langsung mengirimkan suara tersebut ke Xia Ruofei. Chen Nanfeng mengingatkan, teman Xia, ini adalah batas dari kapal terbang air jernih saya. Mohon perhatiannya pada kapal terbang obsidian. Jangan ceroboh. Kapal terbang yang bagus akan sayang jika rusak. Xia Ruofei menjawab Chen Nanfeng sambil tersenyum, dan berkata, kepala Chen, yakinlah, saya selalu memantau situasi Feizu dengan energi mental. Saya tidak bersantai sejenak. Sejauh ini, obsidian Feizu belum rusak di semuanya, dan performanya masih bagus.
Tidak ada kerusakan. Chen Nanfeng sedikit terkejut. Anda harus memeriksanya dengan cermat. Dalam situasi dingin seperti ini, tampilannya mungkin terlihat tidak ada yang berubah, namun nyatanya struktur internalnya telah rusak parah. Xia Ruofei menjawab sambil tersenyum, junior memeriksanya dengan cermat, senior jangan khawatir. Mata Chen Nanfeng menunjukkan tampilan yang luar biasa. Setelah dia melihat kapal terbang obsidian, dia berharap kekuatan pertahanan kapal terbang itu jauh lebih baik daripada kapal terbang air jernih, tetapi kapal itu tetap terbang tanpa cedera, yang agak di luar dugaan Chen Nanfeng. Bagaimanapun, Chen Nanfeng kurang percaya diri menggunakan kapal terbang untuk pergi langsung ke bulan selama lebih dari 10 hari. Namun kini, penampilan obsidian Feizu memberinya secercah harapan. Ketinggian kapal terbang terus meningkat. Sekarang pada dasarnya telah mencapai tepi atmosfer, dan garis besar bumi terlihat lebih jelas. Tentu saja lingkungan menjadi lebih buruk. Di kapal terbang, 5 orang, termasuk Xia Ruofei, semuanya adalah biksu inti emas. Tak perlu dikatakan lagi, Chen Nanfeng, itulah satu-satunya fase inti emas saat ini. Museng Liu Manxia keduanya merupakan fase inti emas, hanya Xia Ruofei dan Chen Xuan yang merupakan jin dan awal. Dalam lingkungan seperti itu, kesenjangan antara setiap orang juga terungkap. Ketiga kepala itu baik-baik saja, lagi pula, basis budidayanya sudah maju, dan saat ini masih jauh dari batas. Adapun Xia Ruofei dan Chen Xuan, Xia Ruofei masih berperilaku relatif mudah, dan ekspresi Chen Xuan sedikit kesulitan. Dia perlu menggunakan vitalitasnya untuk melindungi tubuh fisiknya. Dalam lingkungan bersuhu rendah, konsumsinya sangat besar, pada saat yang sama, ia harus selalu menjaga keadaan pernapasan internal, dan menggantikan asupan oksigen melalui kerja vitalitas yang juga dikonsumsi. Ketika keduanya ditumpangkan, jelas bahwa basis budidaya Chen Xuan jauh lebih buruk daripada basis Xia Ruofei. Chen Nanfeng dan ketiganya juga melihatnya. Melihat ekspresi serius Chen Xuan, Chen Nanfeng hanya bisa menghela nafas. Xuaner, jenius pertama dari generasi muda, telah berpindah tangan sepenuhnya. Chen Nanfeng berbicara kepada Xia Ruofei, teman Xia, menurutku ketinggian ini hampir sama. Kita bisa berencana untuk kembali. Xia Ruofei juga memperhatikan bahwa Chen Xuan agak sulit untuk bertahan, jadi dia mengangguk dan berkata, oke, ini pada dasarnya sama dengan lingkungan luar angkasa. Jika hanya uji kapal terbang yang dilakukan, memang hampir sama namun, apakah dapat beradaptasi dengan lingkungan adalah untuk satu hal, apakah dapat memenuhi kondisi pelayaran, beberapa tes mungkin diperlukan. Tentu saja, tes tersebut dapat dilakukan setelah pakaian antariksa kita tiba, dan teman-teman Dao masuk periode pemurnian juga akan berpartisipasi, lagi pula, mereka juga seorang anggota tim ekspedisi, dan kekuatan mereka paling lemah. Hanya jika para pembudidaya di periode pemurnian dapat menaiki kapal terbang dengan aman untuk waktu yang lama, ujian kami dianggap berhasil. Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, setuju. Rekan Daoisia, ayo kita ke sini hari ini. Ayo kembali sekarang. Xia Ruofei tersenyum, mengangguk dan berkata, tidak masalah. Setelah berbicara, dia mengoperasikan konsol, dan momentum ke atas dari kapal terbang obsidian tiba-tiba melambat, dan kemudian mulai turun lagi tanpa mengubah arah. Setelah kapal terbang memasuki atmosfer, semua orang merasa rileks, dan lingkungan luar angkasa masih terlalu buruk untuk biksu setingkat mereka. Tubuh legendaris itu terbang menembus kehampaan, masih terlalu jauh dari mereka. Kapal terbang obsidian sedang berjalan menembus awan. Tepat ketika hendak keluar dari awan, Chen Nanfeng berkata, teman Xia, lebih baik biarkan kapal terbang itu melayang di sini dulu. Mari kita lihat situasi kapal terbang setelah penerbangan ini. Rumah saat ini, kapal terbang obsidian telah kembali ke atmosfer, dan Chen Nanfeng secara alami tidak memerlukan transmisi suara, jadi dia bisa berbicara langsung. Museng dan Liu Manxia juga mengangguk setuju. Mereka juga sangat penasaran, apa yang terjadi dengan kapal terbang obsidian setelah penerbangan melebihi batas kapal terbang air jernih. Mereka baru saja melihat kondisi tragis Clearwater Flying Boat, dan satu-satunya kerusakan pada penampilannya membuat Chen Nanfeng merasa tertekan. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk, dan berkata, tentu saja tidak masalah. Setelah berbicara, dia mengoperasikan konsol, dan kapal terbang itu dengan cepat berhenti turun dan melayang di awan. Chen Nanfeng,
Mu Seng, dan Liu Manxia mempersembahkan pedang terbang satu demi satu, dan Yu Jian meninggalkan kapal terbang. Kapal terbang obsidian adalah milik Xia Ruofei, jadi dia bisa merasakan situasi kapal terbang secara langsung dengan kekuatan mentalnya, jadi tentu saja dia tidak perlu turun dari kapal untuk memeriksanya. Dan Chen Xuan belum pulih sepenuhnya hingga saat ini, dan wajahnya masih pucat, jelas karena konsumsi vitalitas yang berlebihan, sehingga ia tidak meninggalkan kapal terbang tersebut, melainkan memilih untuk memulihkan vitalitas di dalam kabin. Ketiga Chen Nanfeng melihat sekeliling dan dengan cepat kembali ke kabin. Mereka bertiga memiliki wajah yang aneh. Chen Nanfeng tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya, dan bertanya, "Teman Xia, benar-benar tidak terluka?" Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tapi kali ini waktu penerbangannya relatif singkat, jadi nilai referensinya tidak bagus. Untuk menguji apakah kapal terbang itu cocok untuk navigasi luar angkasa jangka panjang, sebenarnya lebih banyak pengujian mendalam diperlukan. Ini melebihi ekspektasi kami." Liu Manxia menunjukkan kegembiraan yang tak bisa disembunyikan di matanya. "Awalnya kami mengira rencana menggunakan kapal terbang untuk melintasi ruang angkasa ke bulan tidak boleh dilaksanakan lagi. Saya tidak menyangka teman Xia akan memberi kami ini. Kejutan besar." Chen Nanfeng tersenyum pahit, "Kamu harus membuang barangnya. Dibandingkan dengan kapal terbang obsidian ini, kapal terbang air jernih Tianyimen kita sama sekali tidak berguna." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, kepala Chen serius. "Saya hanya bisa mengatakan bahwa masing-masing memiliki kekuatannya sendiri. Saya ingat guru memberitahu saya bahwa kapal terbang obsidian ini terbuat dari bahan khusus, sehingga kemampuan bertahannya akan lebih besar. Kebanyakan kapal terbang kuat, tetapi perlindungan lainnya mungkin tidak memiliki keuntungan sebesar itu." Pada saat ini, Chen Xuan, yang telah melambat, berkata, "Saudara Xia, Tuan Ling terlalu rendah hati. Saya dapat melihat bahwa kapal terbang Clearwater kita sepenuhnya tertinggal dan kapal terbang obsidian. Bukan hanya dalam pertahanan, bahkan kecepatan absolutnya, kita jauh lebih lambat dibandingkan kapal terbang obsidian." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Tiga senior, Saudara Chen, jika tidak ada yang lain, ayo kembali ke tanah dulu." "Ini baik. Ya, kembalilah dulu." Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian dan melayang dengan mantap di atas halaman Liu Haihutong. 5 orang melompat turun dari kapal terbang, dan Xia Ruofei menyingkirkan kapal terbang obsidian itu. "Biarkan Chen Nanfeng dan yang lainnya pergi ke ruang tamu kamar utama, dan mereka akan duduk terpisah." Xia Ruofei berkata sambil membuatkan teh untuk semua orang, "Beberapa manula, prioritas utama kami sekarang adalah menyiapkan peralatan pelindung di luar angkasa sesegera mungkin. Saya telah meminta orang-orang untuk menghubungi pakaian antariksa dan peralatan terkait di Amerika Serikat. Jika berjalan dengan baik, ini seharusnya tidak terlalu lama untuk menunggu tes yang lebih mendalam. Saya pikir hari ketika kita secara resmi berangkat ke bulan tidak akan terlalu lama lagi." "Bagus sekali," Mu Seng berkata, "Saudara Xia, terima kasih kali ini. Sejak awal pemecahan token, Anda telah berkontribusi paling banyak. Jika bukan karena Saudara Xia, kita mungkin sudah sampai sebelum token itu hilang. Saya tidak dapat menemukan sedikit pun informasi berguna. Seniormu memiliki reputasi yang baik." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Semua orang bekerja sama. Saya juga tidak melakukan pekerjaan sukarela. Dikatakan, Saudara Xia, kontribusi Anda adalah yang paling besar." Mu Seng berkata, "Saudara Chen, Tuan Liu Gu, saya punya saran. Setidaknya jangan biarkan Saudara Xia membayar gratis lagi dan lagi. Misalnya pergi ke bulan. Untuk perjalanan 100.000 mil, adik laki-laki Xia Feizu membiarkan semua orang naik secara gratis, tetapi Yuan Jing menghabiskan waktu di jalan. Haruskah semua orang bergabung bersama? Dan pakaian luar angkasanya, ku dengar yang mahal akan mati, meskipun duniawi uang bukanlah apa-apa, tapi tidak masuk akal membiarkan adik Xia membayarnya sendiri. Saya pikir setiap orang harus mengambil inisiatif untuk menanggungnya." Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, "Saya setuju dengan ini. Dan kami bersedia membayar 20% lebih banyak, lagi pula, kami punya banyak tempat." Liu Manxia tersenyum dan berkata, "Saya tidak keberatan dengan Fei Wagu." Xia Ruofei tersenyum pahit dan berkata, "Apa yang para senior lakukan?
Meskipun saya tidak kaya, saya masih mampu membeli beberapa yuan kristal. Jika kalian bekerja sama untuk menjelajahi dunia rahasia, tidak perlu memperjelasnya, kan? 1 yard. Lagi pula, aku tidak bisa membuatmu bekerja keras dan kehilangan uang. Museng berkata, inilah masalahnya. Sebelum keberangkatan resmi, kami akan mengumpulkan Yuan Jing dan menyerahkannya kepada Anda, dan membeli pakaian antariksa. Hal yang sama adalah, berapa banyak uang yang perlu kita keluarkan, kita akan memiliki semua paketnya. Adik Xia, masuk akal jika kami semua harus membayarmu lebih banyak, tapi menurutku kamu tidak akan menerimanya, tapi semua orang harus membayarnya bersama. Lebih baik semua orang mengumpulkan sumber daya bersama-sama. Xia Ruofei berkata tanpa daya, jika ini masalahnya, ayo lakukan apa yang diinginkan para senior. Saya menelepon para senior hari ini untuk memberitahu semua orang bahwa pakaian antariksa harus menunggu setidaknya 2 atau 3 hari. Dalam beberapa hari terakhir, tidak ada yang salah dengan semua orang. Anda dapat pergi ke berbagai tempat wisata di ibu kota untuk bersantai dan bersantai. Jika Anda perlu mengaturnya, Anda dapat memberitahu saya akan mencari seseorang untuk mengaturnya. Jika negosiasi berjalan dengan baik di Amerika Serikat. Faktanya, terlepas dari apakah negosiasinya berjalan dengan baik, saya harus pergi ke Amerika dalam beberapa hari. Lalu semua orang akan ikut dengan saya. Ayo naik kapal terbang obsidian, dan itu akan sangat cepat. Chen Nanfeng mengangguk dan berkata, tidak masalah, kami telah mendengarkan pengaturan Anda baru-baru ini. Faktanya, setelah 2 pengujian, Chen Nanfeng dan yang lainnya sangat jelas bahwa meskipun kapal terbang obsidian cukup kuat, pada tahap ini Xia Ruofei tidak dapat meninggalkan mereka langsung untuk menjelajahi bulan. Alasannya sederhana, dengan basis budidaya Xia Ruofei, tidak mungkin bertahan berhari-hari tanpa perlindungan apapun. Faktanya, bahkan Chen Nanfeng, dengan tingkat kultivasi tertinggi, tidak dapat bertahan selama itu. Namun, Xia Ruofei pergi ke Amerika Serikat untuk menghubungi pembelian pakaian antariksa. Jika Xia Ruofei berhasil mendapatkan pakaian antariksa tersebut dan kemudian langsung mengemudikan kapal terbang obsidian dari Amerika Serikat ke bulan, maka Chen Nanfeng dan yang lainnya akan menjadi buta. Tanpa kapal terbang obsidian, bahkan jika Chen Nanfeng adalah master nomor 1 di dunia budidaya tidak dapat mengejar Xia Ruofei. Meski semua orang kini harmonis, kemungkinan ini tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, Chen Nanfeng dan yang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan Xia Ruofei pergi ke Amerika Serikat sendirian dengan penuh keyakinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan pergi bersama mereka. Dalam beberapa hari berikutnya, para biksu dari 3 sekte semuanya tinggal di halaman Xia Ruofei. Generasi tua umumnya tidak menyukai kegembiraan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih. Anak muda masih penasaran dengan ibu kota. Terutama beberapa orang yang tumbuh di Zhongmen sejak mereka masih muda, dan mereka merasa sangat segar tentang segala hal di kota modern. Xia Ruofei hanya mengajak semua orang ke tempat-tempat pemandangan terkenal di Beijing, dan juga mengajak mereka makan banyak makanan ringan spesial di Beijing. Pada saat yang sama, di seberang lautan Amerika Serikat, sebuah jet pribadi Gulfstream G650 mendarat dengan mantap di Bandara Internasional San Francisco di San Francisco, California. Meski setelah penerbangan panjang, Li Yifu masih bersemangat, dan matanya menunjukkan kegembiraan. Setelah sekian lama, dia akhirnya bisa membantu CZ dalam beberapa hal. Meski ini hanya masalah dunia, dia tahu kali ini pentingnya sangat tinggi. Kemarin, Luo Qingfeng Yujian membawa Zheng Yongshu ke Pulau Taoyuan dengan kecepatan tercepat. Tentu saja, untuk menghindari kemungkinan pelacakan, Luo Qingfeng mengambil jalan memutar, sehingga memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan. Setelah Li Yifu menyerahkan semua yang ada di pulau itu, dia meminta Luo Qingfeng untuk membawanya langsung ke pulau terdekat yang memiliki bandara. Dia sudah memindahkan jet pribadinya ke sini sebelumnya untuk menunggu. Li Yifu langsung naik jet pribadinya dan mendarat serta mengisi bahan bakar sekali dalam perjalanan. Setelah menempuh total penerbangan lebih dari 10 jam, akhirnya ia mendarat di San Francisco pada pukul 10 pagi waktu setempat. Bentley hitam panjang melaju langsung ke aspal. Ini mobil Li Yifu. Ini adalah versi tambahan yang disesuaikan secara khusus.
Tubuhnya dilengkapi dengan baju besi tebal, ban, kaca, del semuanya anti peluru, dan tingkat keamanannya sangat tinggi. Ini juga dipindahkan ke San Francisco dengan pesawat angkut dalam semalam. Ketua, Anda telah bekerja keras selama ini. Seorang gadis Tionghoa yang mengenakan setelan hitam rapi, maju beberapa langkah, dan berkata sambil sedikit membungkuk. Ini adalah asisten pribadi Li Yifu, Lin Wei. Dia adalah asisten penuh waktu yang melayani Li Yifu dan membantunya mengoordinasikan segalanya. Namun, selama setengah tahun terakhir, Li Yifu pada dasarnya berada di luar Amerika dan tidak peduli dengan urusan perusahaan, jadi Lin Wei menjadi sangat santai. Ia juga dengan sukarela meminta agar sambil mempertahankan posisi asisten ini, ia akan pergi ke departemen lain untuk berolahraga. Kali ini ketika Li Yifu kembali ke Amerika Serikat, Lin Wei secara alami diberitahu sesegera mungkin, dan menyerahkan semua tugas lainnya sebelumnya, dan menjadi asisten penuh waktu lagi. Li Yifu mengangguk sedikit dan bertanya dengan lemah, apakah Elon Musk sudah menghubungi saya? Lin Wei mengangguk dan berkata, Tuan Musk telah berada di Silicon Valley selama ini, tetapi jadwalnya sangat padat. Waktu pertemuan terakhir kami yang dikonfirmasi adalah pukul 2.30 siang ini, yaitu sekitar setengah jam. Li Yifu sedikit mengernyit dan berkata, waktunya sangat singkat. Tidak bisakah diatur untuk waktu makan malam? Meskipun Li Yifu besar di Amerika Serikat, ia masih memiliki pemikiran tradisional Tiongkok dan lebih terbiasa mendiskusikan bisnis di meja. Terlebih lagi, kali ini masalahnya harus dalam acara yang relatif pribadi, dengan dia dan Musk melakukan percakapan yang akrab, jika tidak maka mustahil untuk berhasil. Lin Wei berkata, Ketua, asisten Tuan Musk menjawab bahwa karena rencana penerbangan berawak SpaceX akan segera dilaksanakan, Tuan Musk, sebagai CEO dan CTO perusahaan, memiliki jadwal yang sangat sibuk dan jadwal yang sangat padat. Waktu pertemuan setengah jam untuk sementara dipersingkat. Karena alasan ini, Tuan Musk juga membatalkan pertemuan. Lin Wei juga khawatir Li Yifu merasa diabaikan, jadi dia segera menjelaskan. Faktanya, Elon Musk masih sangat menghormati para industrialis seperti Li Yifu dan veteran super kaya, jika tidak maka tidak mungkin mengadakan pertemuan di sore hari segera setelah pesawat mendarat. Li Yifu sedang berpikir untuk melakukan sesuatu dengan baik dan indah untuk Xia Ruofei, jadi dia tidak pernah memikirkan pertanyaan tentang mengabaikan atau tidak mengabaikan. Dia merenung sejenak dan berkata, oke, setengah jam. Anda sudah mengonfirmasinya dengan mereka. Benar, saya perlu berbicara dengan Elon Musk sendirian. Ini sudah dikonfirmasi dengan pihak lain. Lin Wei buru-buru berkata, Tuan Musk bilang tidak apa-apa. Oke, Li Yifu berkata, ayo kembali ke hotel dulu. Sekarang jam 1:30 siang. Kantor pusat Tesla di Silicon Valley. Li Yifu, yang tiba di sini 10 menit sebelumnya, masuk ke kantor Elon Musk di bawah bimbingan seorang sekretaris berambut pirang. Elon Musk sepenuhnya mengungkapkan rasa hormatnya kepada Li Yifu, seorang industrialis, dan berdiri menyambutnya dengan hangat. Tuan Musk, saya memberanikan diri untuk datang dan berkunjung hari ini. Saya sungguh mengganggu, Li Yifu berkata sambil tersenyum. Tuan Li, silakan duduk. Elon Musk memimpin Li Yifu ke ruang resepsi dengan senyuman di wajahnya, dan kemudian berkata, merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan raksasa bisnis seperti Tuan Li. Dalam pikiran saya, Anda lebih penting daripada Tuan Li yang dimulai di Pulau Hong Kong tidak terkecuali. Elon Musk memasang postur tubuhnya sangat rendah, namun nyatanya tidak terlalu berlebihan. Omong-omong, kekayaan bersih Elon Musk dan Li Yifu seharusnya sebanding, kira-kira di kisaran 40 hingga 50 miliar dolar AS. Namun, nama Li Yifu adalah semua industri, dan keuntungan arus kas dalam berbisnis sangat besar. Raksasa teknologi di Silicon Valley juga memiliki kapitalisasi pasar yang sangat tinggi, namun semuanya hanya khayalan. Dibandingkan dengan arus kas, mereka jauh lebih buruk dibandingkan perusahaan industri. Terlebih lagi, Elon Musk terus mengeluarkan uang untuk SpaceX, dan kini juga membutuhkan suntikan modal terus-menerus. Dia tidak tahu untuk apa Li Yifu berinisiatif datang ke sini, tapi dia pikir ini mungkin kesempatan yang bisa memberinya banyak uang. Tuan Musk memiliki reputasi yang baik. Li Yifu berkata sambil tersenyum, 2 generasi kita telah bekerja keras selama puluhan ratus tahun,
tetapi kecepatan mengumpulkan kekayaan jauh lebih lambat dibandingkan perangkat lunak baru dari beberapa perusahaan teknologi di Silicon Valley. Jadi, sekarang kita masih muda. Manusia dunia. Keduanya bertukar kata, sekretaris meninggalkan kantor setelah membawakan kopi, dan Elon Musk pun langsung membahas topik waktunya sangat berharga, tentu saja tidak mungkin untuk terus berputar-putar. Tuan Lee, apa yang kamu lakukan denganku kali ini? Elon Musk bertanya dengan lugas. Saya melakukan perjalanan khusus untuk berkunjung kali ini, hanya untuk berbisnis dengan Tuan Musk. Li Yifu berkata sambil tersenyum. Elon Musk mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Selamat datang. Saya paling suka berbisnis dengan industrialis seperti Tuan Lee, tapi saya tidak tahu bisnis apa yang ingin dilakukan Tuan Lee dengan saya. Petik 2. Saya berharap dapat membeli sejumlah pakaian luar angkasa serta perlengkapan dan aksesori terkait dari SpaceX atas nama saya sendiri. Li Yifu berkata langsung. Senyuman di wajah Elon Musk langsung mengeras, dengan raut wajah yang luar biasa. Dia membuka mulutnya sedikit dan menatap Li Yifu selama beberapa detik sebelum bertanya, Tuan Lee, apakah Anda yakin bercanda dengan saya? Li Yifu mengangkat bahu, dengan sedikit rasa tidak nyaman di wajahnya, dan berkata, Tuan Musk, menurut Anda apakah saya terbang jauh-jauh ke Silicon Valley untuk menghibur Anda? Elon Musk melambaikan tangannya dan berkata, tidak, Tuan Lee, Anda telah salah paham. Memang benar bahwa kesepakatan yang Anda usulkan agak terlalu tidak terduga bagi saya. Li Yifu tersenyum dan berkata, saya yakin dengan kekuatan teknis SpaceX, seharusnya sudah ada produk pakaian antariksa extravehicular yang matang. Sedangkan untuk peralatan dan modul pendukung lainnya, apalagi peralatan dan modul pendukung lainnya, mengapa Pak Musk begitu terkejut? Teknologi SpaceX tentu saja tidak ada masalah. Elon Musk berkata sambil menggelengkan kepalanya, tetapi Tuan Lee harus mengetahui kepekaan teknologi luar angkasa. Terutama, maaf, yang saya maksud bukan diskriminasi rasial, tetapi kenyataannya seperti ini. Tuan Lee, keturunan Tionghoa Anda mungkin membuat masalah ini menjadi lebih sensitif. Saya dapat menjamin bahwa semua pakaian antariksa, peralatan pendukung, dan modul tidak akan dikirim ke luar Amerika, rincian teknis apapun tidak akan bocor, dan tidak akan digunakan di bidang militer atau serangan teroris. Kata Li Yifu. Elon Musk tersenyum dan berkata, Tuan Lee, Anda harus tahu bahwa jaminan seperti itu tidak akan membantu transaksi, dan saya sangat ingin tahu mengapa Anda tiba-tiba ingin membeli pesawat luar angkasa dalam jumlah besar. Layanan, apakah Anda grup juga berniat memasuki bidang dirgantara? Li Yifu merenung sejenak dan berkata, saya tidak berkomentar tentang penggunaan pakaian antariksa. Namun, perusahaan kami tidak berniat memasuki bidang dirgantara, juga tidak akan menjadi pesaing SpaceX. Ini hanya pembelian saya di namaku sendiri. Ucapan Li Yifu jelas tidak bisa menghilangkan keraguan Elon Musk. Li Yifu memandang Elon Musk dan berkata, Tuan Musk, masalah ini sebenarnya tidak terlalu rumit. Anda bisa menganggapnya sebagai transaksi biasa, tetapi jumlah transaksinya agak besar, mungkin lebih dari $1 miliar AS. Saya pikir, investasi SpaceX yang berkelanjutan di bidang kedirgantaraan, apalagi sekarang telah memasuki tahap kritis penerbangan luar angkasa berawak, permintaan dana seharusnya cukup tinggi. Saya sangat bersedia membantu Anda saat ini. Kesepakatan transaksi dan saya bersedia membayar penuh. Alasan Elon Musk ragu-ragu justru karena Li Yifu mengusulkan untuk membeli satu set pakaian antariksa extravehicular seharga 20 hingga 30 juta dolar AS, sehingga jumlah transaksinya tidak boleh terlalu rendah, dan SpaceX memang membutuhkan lebih banyak arus kas untuk mempertahankan pengeluaran yang tinggi pada tahap ini. Jika tidak, ketika Li Yifu mengusulkan untuk membeli pakaian antariksa, Elon Musk pasti akan menolak tanpa ragu. Harus dikatakan bahwa arus kas sebesar $1 miliar AS sangat menarik bagi Elon Musk. Meskipun biaya produksi pakaian antariksa extravehicular dan peralatan lainnya juga sangat tinggi, margin keuntungan sebenarnya sangat besar, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti periode penagihan, sebenarnya miliaran dolar AS ini dapat dianggap sebagai laba bersih dalam waktu singkat waktu. Namun, setelah pergulatan ideologis yang sengit, Elon Musk perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya sangat menyesal, Tuan Lee.
Saya ingin membantu Anda, dan saya sangat ingin mendapatkan lebih banyak dana, tetapi transaksi ini risikonya adalah terlalu bagus, saya khawatir tidak ada yang bisa saya lakukan. Tuan Mus, risikonya sebenarnya dapat dikendalikan. Li Yifu berkata, kita bisa menandatangani serangkaian. Maaf, sikap Elon Musk menjadi lebih tegas. Tuan Li, saya tahu bahwa pengacara memiliki 100 cara untuk memungkinkan kita menyelesaikan transaksi tanpa mengambil risiko hukum apapun. Tapi, orang-orang FBI tidak akan memberitahu saya tentang hukum. Anda tahu, berbicara tentang hal ini, Elon Musk mengangkat bahu, dan tidak melanjutkan. Dan Li Yifu pun memahami kekhawatiran Elon Musk. Dia tahu lebih banyak tentang Amerika Serikat dibandingkan negara asalnya, Tiongkok. Dia tidak membutuhkan Elon Musk untuk jatuh. Dia sangat jelas tentang institusi seperti CIA dan FBI. Mereka akan memberitahu Anda tentang hukum. Selama topi, membahayakan keamanan nasional, ditanggalkan, mereka dapat melakukan segala tindakan di luar kewenangan hukum, seperti memegang pedang sangfang. Rakyat tidak bertengkar dengan pejabat, bahkan di Amerika, ini juga merupakan kebenaran yang tidak bisa dipatahkan. Li Yifu menghela nafas diam-diam, dia tahu negosiasi hari ini tidak akan membuahkan hasil. Meski waktu pertemuan setengah jam, Li Yifu tidak terus berusaha membujuk Elon Musk. Sebaliknya, dia berdiri dan berkata, "Oke, sayang sekali, jika Tuan Musk berubah pikiran, harap segera hubungi saya seharusnya berada di Silicon Valley hari ini." Elon Musk berdiri dan berjabat tangan dengan Li Yifu, tersenyum dan berkata, "Pasti." Elon Musk secara pribadi mengantarkan Li Yifu ke pintu, dan kemudian kedua belah pihak melambaikan tangan. Meskipun Elon Musk sangat sopan, Li Yifu dapat melihat bahwa mungkin sangat sulit baginya untuk berubah pikiran. Dalam perjalanan kembali ke hotel dengan mobil, mata Li Yifu bersinar. Jika metode komersial biasa tidak efektif, maka beberapa metode tidak konvensional hanya dapat diterapkan. Setelah Li Yifu kembali ke hotel, dia pertama kali menghubungi Xia Ruofei menggunakan telepon satelit. Alasan penggunaan telepon satelit tentu saja untuk mengurangi kemungkinan kebocoran. Di Amerika Serikat, pemantauan bisa dikatakan ada di mana-mana. Paman Xi, muridnya tidak kompeten. Li Yifu berkata langsung, negosiasi gagal. Pihak lain memiliki banyak kekhawatiran, godaan uang saja tidak cukup. Xia Ruofei berpikir sejenak dan bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamu tidak bisa bersikap lembut, kamu hanya bisa menjadi yang keras. Li Yifu berkata, saya hanya memberitahu Anda bahwa para murid mungkin akan menggunakan beberapa metode kultivator di masa depan. Yakinlah, murid tersebut akan melakukan ini sesegera mungkin. Cepatlah, tunggu saja. Lagi pula aku harus pergi ke Amerika, tunggu sampai aku tiba di Amerika untuk membuat rencana. Li Yifu berkata dengan sedikit gentar, Paman Xi, saya menyalahkan para murid karena tidak melakukan sesuatu dengan baik, dan itu melelahkan bagi Anda untuk melakukan perjalanan jauh. Sisi Anda tidak berjalan dengan baik, saya akan datang ke sini. Xia Ruofei berkata, tidak ada yang salah dengan beberapa hari ini, datanglah ke sini lebih awal. Suamiku yang saleh, sebelum aku sampai ke Amerika, kamu tidak boleh bertindak gegabah, tahu? Ya, Paman Guru, murid itu sedang menunggumu di Silicon Valley. Li Yifu berkata dengan hormat. Xia Ruofei memberitahu Chen Nanfeng dan yang lainnya tentang rencananya pergi ke Amerika Serikat. Chen Nanfeng dan yang lainnya sama sekali tidak tertarik untuk pergi ke Amerika Serikat, tetapi mereka tidak berani mempercayai Xia Ruofei sepenuhnya, jadi mereka membiarkannya pergi ke Amerika untuk menangani masalah pakaian antariksa sendirian. Jadi setelah beberapa diskusi, mereka memutuskan untuk membiarkan Chen Xuan dan Xia Ruofei bersama, dan Fei Huagu di satu sisi. Liu Manxia meminta Yu Xiner untuk mengikutinya, mengatakan bahwa dia ingin dia belajar lebih banyak. Sedangkan untuk gerbang Changlang, Mu Sheng masih mempercayai Xia Ruofei, dan dia juga tahu bahwa sangat kecil kemungkinannya Xia Ruofei dan yang lainnya akan meninggalkan gerbang Changlang langsung pada tahap kritis kerjasama. Oleh karena itu, Mu Sheng tidak mengirim siapapun sama sekali. Dan Xia Ruofei masih membawa Song Wei dan Ling Qingsui bersamanya. Sebelum dia memiliki kemampuan perlindungan diri yang cukup, dia tidak berani menempatkan keselamatan Song Weiling dalam karakter Qingsui. Bahkan jika dasar kerjasamanya kokoh,
Xia Ruofei harus mencegah kemungkinan hal itu terjadi, jadi selama ini, dia selalu bawa Song Wei dan Ling Qingsui bersamanya sebanyak mungkin. Orang lain yang tidak melakukan perjalanan ke Amerika Serikat terus tinggal di halaman Xia Ruofei. Xia Ruofei juga memerintahkan Wu Qiang untuk menjamu tamu-tamu ini. Pada hari kedua, Xia Ruofei dan rombongan menaiki kapal terbang obsidian yang tergantung di halaman tengah halaman, dan terbang cepat menuju Amerika Serikat. Dibutuhkan setidaknya 10 jam untuk terbang ke San Francisco dengan penerbangan sipil, bahkan dengan penerbangan langsung. Waktu yang dibutuhkan untuk mengendarai kapal terbang menjadi jauh lebih singkat, karena kapal terbang tersebut tidak perlu terbang berkeliling dengan berbagai cara sesuai dengan rute yang telah ditetapkan, dan pada dasarnya terbang langsung. Selain itu, kecepatan kapal terbang jauh lebih cepat dibandingkan kecepatan jelajah pesawat sipil, dan merupakan pelayaran jarak pendek. Mungkin perbedaan kecepatannya tidak terlalu kentara, namun perbedaan kecepatan langsung terlihat dalam perjalanan ribuan mil jauhnya. Xia Ruofei mengendalikan kapal terbang obsidian untuk terbang dengan kecepatan penuh. Hanya dalam 2 atau 3 jam, Obsidian Flying Boat telah tiba di Silicon Valley di kawasan San Francisco. Sesuai alamat yang diberikan oleh Li Yifu, Xia Ruofei mendaratkan kapal terbang di dekat Hotel Hilton tempat tinggalnya, lalu berjalan langsung menuju hotel bersama Chen Xuan dan lainnya. Xia Ruofei dan yang lainnya telah mengubah penampilan mereka sampai batas tertentu. Xia Ruofei masih terlihat seperti musim panas. Faktanya, dia menggunakan citra musim panas ketika dia berjalan di dunia kultivasi, namun kali ini identitas sekulernya telah terungkap, dan semua orang sudah terbiasa dengan penampilan aslinya. Adapun yang lainnya, meskipun tidak ada metode rahasia yang dimiliki Xia Ruofei untuk mengubah penampilan mereka sesuka hati, masih sangat mudah untuk mengubah penampilan mereka dengan cara menyamar. Lagi pula, belum ada yang menjalani formalitas imigrasi apapun, terutama mereka yang masih hidup di dunia sekuler seperti Song Wei dan Ling Qingsui. Jika tidak diubah penampilannya maka akan ditemukan di Amerika, namun tidak ada catatan di bea cukai, baik besar maupun kecil. Suatu hal yang merepotkan, Li Yifu sudah menunggu di lobi hotel. Li Yifu sudah sangat familiar dengan gambaran musim panas. Terlebih lagi, nafas Xia Ruofei membuatnya sangat familiar, sehingga Xia Ruofei dan rombongannya muncul di pintu hotel, dan Li Yifu segera bangkit dan menyapanya. "Paman Tuan," Li Yifu membungkuk sedikit dan berteriak. Chen Xuan dan Yu Xiner sangat terkejut karena lelaki tua berjanggut putih itu sebenarnya bernama Paman Xia Ruofei. Chen Xuan bertemu Li Yifu di pelelangan terakhir kali dan masih memiliki sedikit kesan terhadap Li Yifu. Pada saat itu, semua orang masih memiliki banyak spekulasi tentang identitas Xia Ruofei, tetapi sekarang mereka lebih cenderung pada master di belakang Xia Ruofei sebagai leluhur Ciyun Tao dari tahap Yuan Shen dari Sekte Budidaya Bintang. Di generasi Ciyun, Xia Ruofei memilikinya. Itu normal bagi murid lama seperti Li Yifu. Xia Ruofei mengangguk dan bertanya, "Apakah kamarnya sudah siap?" "Ya, sesuai instruksimu, murid itu memesan 3 kamar mewah," kata Li Yifu. "Oke, ayo kembali ke kamar," kata Xia Ruofei. Tentu saja, paspor Xia Ruofei dan lainnya tidak dapat digunakan untuk memesan kamar di Hilton. Li Yifu sudah memesan kamar dengan identitas orang lain sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak akan menyulitkannya sebagai ular lokal. Xia Ruofei dan yang lainnya naik lift ke lantai 19 bersama Li Yifu. Li Yifu mengeluarkan 3 kartu kamar dan menyerahkannya kepada Xia Ruofei, Chen Xuan dan Yu Xiner. Lalu dia berkata, "Paman Xi, 2 senior, ketiga suite ini semuanya berada di lantai yang sama, 1 di sisi timur dan 2 di sisi barat. Prosedurnya sudah selesai, dan semua orang bisa check-in sesuai dengan kartu kamar." Petik 2. Ada koridor panjang antara timur dan barat, dan kamar single secara alami lebih bersih. Ini adalah ruangan yang ditinggalkan Li Yifu untuk Xia Ruofei. Yu Xiner muda disebut senior, tetapi wajahnya memerah. Kuncinya adalah basis budidayanya tidak lebih tinggi dari Li Yifu. Oleh karena itu, Yu Xiner segera melambaikan tangannya dan berkata, "Saya bukan senior, Anda harus memanggil saya Xiner." Xia Ruofei berkata sambil tersenyum, "Saya pikir senioritas di dunia kultivasi juga sangat berantakan, dan lebih baik kita membicarakan satu sama lain. Jika tidak, senioritas Li Yifu terlalu rendah." Xia Ruofei melanjutkan,
semuanya, datanglah ke kamarku dan duduk. Mari kita bahas hal berikutnya. Semua orang datang ke suite mewah di ujung timur koridor dan duduk bersama di ruang tamu kecil. Li Yifu sedang sibuk membuat teh untuk semua orang, tetapi Xia Ruofei menghentikannya. Dia berkata, "Yifu, berhentilah sibuk, semua orang tidak haus. Kamu harus membicarakan situasinya dulu." Li Yifu baru saja duduk di sofa di seberang Xia Ruofei, wajahnya malu, dan berkata, "Paman Si, muridnya benar-benar tidak kompeten. Hal-hal kecil ini tidak dapat dilakukan dengan baik, dan saya sendiri yang harus merepotkan Paman Si." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah sepele. Wajar jika Elon Musk memiliki kekhawatiran. Mari kita bicarakan situasinya dulu." "Ya, Paman Tuan." Kemudian Li Yifu menguraikan situasi pertemuan kemarin dengan Xia Ruofei, dan akhirnya berkata, "Paman Si, Elon Musk masih memiliki kekhawatiran yang besar. Saya khawatir tidak mungkin memfasilitasi transaksi ini melalui negosiasi komersial normal." Setelah Yushiner mendengar ini, dia berkata dengan bingung, "Saudara Xia, kalau begitu, mengapa kita tidak langsung pergi ke pabrik untuk mengambil pakaian antariksa dan pergi? Dunia kultivasi tidak ikut campur dalam urusan duniawi, itu juga relatif. Jika orang biasa memegang harta dunia budidaya, maka dengan sendirinya para beku tidak akan berhenti merampasnya karena ia adalah orang biasa. Begitu pula penjelajahan bulan bisa dikatakan menjadi prioritas utama saat ini. Sekarang pakaian antariksa extravehicular telah menjadi perlengkapan utama. Dalam hal ini, wajar jika menggunakan sarana praktisi untuk mendapatkan pakaian antariksa secara langsung. Itu tidak akan dikritik sama sekali." Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Nona Shiner, Anda tidak tahu. Harga pakaian antariksa extravehicular sangat tinggi, dan semuanya disesuaikan dengan tubuh astronot sebenarnya, jadi pada dasarnya tidak mungkin untuk memiliki stok. Kami saluran paling nyaman, masih disesuaikan melalui SpaceX.